adik-adik, anak-anak, adik-adik, lupa ya Mami, sudah lama nggak ketemu, jadi lupa. Pagi atau siang atau sore, ya selamat sore anak-anak komunitas Yedija. Apa kabarnya hari ini? Mami yakin semua dalam keadaan bersuka cita. Ya, hari ini Mami tidak sendiri, tapi Mami ditemani oleh Mami Meme. Halo Mami Meme, apa kabar? Halo Mami Meme. Halo anak-anak semua. Ya, hari ini semua sudah siap ya. Siapkan semua tempat duduknya, siapkan Alkitabnya, siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau ibadah hari ini. Ibadah hari ini harus benar-benar ibadah yang luar biasa, karena Allah juga ada di tempat kamu. Allah ada juga di sini. Allah ada di tempat di mana teman-teman kamu berada. Ayo, ajak Papa, Mama, boleh. Opa, Oma, boleh. Semua ikut, adik-adik semua ikut ya. Kita akan beribadah komunitas Yedija sore hari ini. Ayo, sebelum kita akan memulai ibadah kita berdoa. Semua tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami diberkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan yang Kau berikan, sehingga kami bisa beribadah kepada Tuhan hari ini. Semua karena Tuhan baik dalam hidup kami. Itu sebabnya mari Tuhan sertai kami, sertai ibadah kami sore hari ini, biar kami semua boleh merasakan Tuhan hadir di dalam kehidupan kami, baik di sini maupun di rumah-rumah anak-anak-Mu berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami, Allah Roh Kudus yang menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar semua kami dilawat Tuhan dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan dan memulai ibadah kami sore hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke ya, anak-anak semua, kita siapkan hati kita semua. Ayo kita berdiri dulu. Jangan ada yang duduk, semua berdiri. Kita mau memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Ketika roh Tuhan ada dalam hidup kita, kita mau bersuka cita, memuji, membesarkan nama Tuhan. Bila roh Allah ada di dalam, semua pakai gerakan. Nyanyi bagi dia lagu baru, nyanyi bagi dia
hari ini, lihat Mami Mimi juga bersuka cita. Amin. Haleluya, haleluya. Semua bersuka cita. Kita mau kalahkan musuh-musuh kita, sebab Tuhan beserta dengan kita. Kita tetap memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan sore hari ini. Dari utara ke selatan. Oh, semua tetap semangat memuji Tuhan. Haleluya, saya percaya sore hari ini Allah disenangkan lewat pujian kita. Ayo semua tetap dalam keadaan kita menyembah Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan kita hidup saat ini, mari anak-anak semua kita gunakan hidup yang Tuhan sudah beri untuk kita memuliakan Tuhan. Kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Jangan ada yang diam, semua memuji Tuhan hari ini. Biar semua boleh merasakan hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
selagi ku ada. Oh inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, tiada manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
menyenangkan hati Tuhan. Dan Engkau bertahta di atas setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga mau mendengar firman Tuhan. Mari urapi kami semua Tuhan. Urapi kami Tuhan. Agar kami boleh mengerti setiap firman-Mu Tuhan. Pada saat sore hari ini Tuhan. Biar Allah Roh Kudus yang menyertai kami semua. Sehingga setiap firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan. Tetapi itu tertanam dalam kehidupan kami semua. Kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga menjadi rema dalam kehidupan anak-anak-Mu. Untuk, oh Tuhan, anak-anak-Mu boleh berjalan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Dengan firman-Mu yang menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semua siap ya? Sekarang setelah kita memuji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Ayo siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, tidak boleh colek-colek kanannya, kirinya, kakaknya, adiknya, semua duduk diam, duduk manis mendengar firman Tuhan. Ya, hari ini Mami akan cerita tentang seorang raja yang suka memuji Tuhan. Ya, nanti boleh ditebak siapakah raja yang suka memuji Tuhan ini? Oke ya, kamu harus mendengar dari awal sampai akhir biar bisa menebak siapakah raja ini ya yang suka memuji Tuhan. Oke, sebelum jadi raja, nah orang ini menggembalakan dombanya. Ya, menggembalakan dombanya tuh enggak banyak dombanya, cuma 2-3 ekor. Ya, bisa dihitung dengan jari, cuma sedikit. Nah, dari situ ketika anak ini sedang menggembalakan domba, dia suka memuji Tuhan. Dia suka menyanyi. Ayo, siapa di sini anak-anak kalau disuruh mama papahnya misalnya, nih sana tolong beliin di warung. Ada yang bersungut-sungut, ada yang mama tuh apa sih nyuruh-nyuruh aja. Lagi asik nih, lagi asik main ini game, malah disuruh-suruh aja. Ada yang kalau disuruh pura-pura nggak dengar, dipanggil. Ya, misalnya dipanggil John, Johnny, pura-pura nggak dengar. Jangan ya, jangan jadi anak Tuhan yang tidak mau disuruh-suruh. Itu namanya anak yang malas. Ya, Tuhan nggak senang sama orang yang malas. Ya, belajar seperti anak ini. Anak ini disuruh menggembalakan dombanya yang cuman 2-3 ekor, tapi nurut. Wah, ketika menjaga dombanya sendiri loh, dia sendiri. Tapi dia itu semangat ketika dia ngasih makan dombanya di padang rumput, ya. Dia memuji Tuhan. Dia mulai menyanyi, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Sehingga apa? Ketika terjadi sesuatu hal yang menakutkan, nah, ada seekor singa yang datang. Siapa yang berani melawan singa? Ada enggak? Ayo, coba angkat tangannya. Biar Mami enggak lihat, Mami tahu kamu pasti enggak berani. Kalau ada singa misalnya lepas dari kandangnya, tiba-tiba ketemu singa, pasti semua ketakutan. Wah, wajahnya pucat. Tapi anak ini enggak. Lihat, ketika singa ini mau menerkam domba gembalaannya, anak ini berani maju. Lihat, begitu dia datang, singa ini dibantingnya. Sangat berani. Karena apa? Karena anak
suka memuji Tuhan dan dia punya keberanian, punya roh yang berani. Ya, setiap anak Tuhan itu diberikan roh yang berani, bukan roh ketakutan. Ya, Tuhan memberikan kepada kita ini roh keberanian untuk melawan apapun. Nah, itu sebabnya anak ini berani, dan ketika melawan singa dia pun berani sehingga singa bisa dikalahkan. Hebat enggak? Yang hebat siapa? Tuhan yang hebat, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada anak ini untuk bisa melawan singa. Nah, kemudian suatu kali lagi dia sedang mengembalakan domba juga. Tiba-tiba datang beruang. Siapa yang berani dengan beruang? Bukan orang yang banyak uangnya ya. Bukan beruang. Ini beruang sungguhan, binatang yang besar. Dia juga berani melawan beruang. Sehingga beruang bisa dikalahkan. Kuncinya apa? Kuncinya dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan memuji Tuhan, sehingga Tuhan memberi kekuatan kepadanya untuk bisa melawan baik singa maupun beruang. Nah, kemudian dari dia menggembalakan domba, kemudian suatu hari ada seorang nabi yang datang untuk mencari orang yang akan diurapi menjadi seorang raja. Ya. Anak ini bukan punya tubuh yang besar, yang kekar, yang kuat. Anak ini masih imut-imut. Nah, seperti tante yang imut-imut. Enggak ya. Tante mah sudah amat-amat. Kalian yang kecil-kecil itu yang masih imut-imut. Masih usianya masih belasan, ya. Ketika nabi ini mencari orang yang akan diurapi menjadi raja, dia datang ke sebuah keluarga. Nah, di situ keluarga ini punya banyak anak. Dan pilih satu yang pertama. Badannya kuat, ya. Sehat, besar. Bukan. Sampai terus anak-anaknya yang lain. Sampai akhirnya, gak ada. Tapi masih ada satu lagi. Iya, anak ini masih ada di padang gembalaan. Kemudian dipanggil. Nah, ketika anak ini datang bertemu dengan nabi ini, akhirnya Tuhan bilang, ini yang harus kamu urapi. Lihat, ya. Tuhan tidak melihat badan yang besar. Tuhan tidak melihat perawakan yang tinggi, yang kuat kelihatannya. Tapi apa? Tuhan melihat hati. Lihat, ya. Anak ini memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga ketika nabi ini datang dan melihat anak ini, langsung klop nih. Ini yang harus diurapi. Karena Tuhan tahu bahwa anak ini suka memuji Tuhan, ya, suka menyembah Tuhan, mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya hati Tuhan loh ini, hati Tuhan terpaut kepada anak ini. Sehingga anak ini dipilih, diurapi, ya, diurapi oleh nabi ini menjadi raja. Dan ketika urapan itu datang, roh Tuhan menguasai anak ini. Ya, anak ini semakin bertumbuh, mengagungkan Tuhan, membesarkan Tuhan, sehingga setiap talenta yang ada dalam hidupnya itu menyenangkan Tuhan. Dia suka loh bermain alat musik. Namanya alat musik itu alat musik kecapi. Ayo, ada yang tahu nggak? Alat musik kecapi ini dimainkannya dengan cara di apa? Dipukul, dipetik,
atau dipencet-pencet? Ya, siapa yang tahu? Nah, ya, alat musik kecapi ini pakai tangan, ya, ting ting ting, ya, seperti main gitar, ya, seperti main gitar. Nah, itu talenta yang ada dalam hidup anak ini. Sehingga melalui talentanya dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia menjadi anak yang berani bertumbuh menjadi dewasa. Kemudian dia menjadi seorang yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga bahkan untuk melawan raksasa yang besar dia berani. Karena roh Tuhan ada dalamnya dan hidupnya memuliakan Tuhan, ya, sehingga Tuhan menyertai anak ini dan sehingga sampai dewasa akhirnya, ya, ini perjalanannya tidak secepat begitu dilantik, diurapi jadi raja langsung jadi raja, enggak, bertahun-tahun. Lihat, tapi anak ini tetap memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Walaupun banyak hambatan, banyak rintangan, banyak masalah dihadapi, tetap dia memuji Tuhan. Kuncinya dia tetap setia memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dia bermazmur, ya, ada tulisannya, ya, anak ini bahkan sampai menjadi raja. Dia tidak sombong, dia tetap memuji Tuhan. Dia tahu, ya, dari mana dia diangkat. Ya, sekalipun dari awalnya seorang gembala sampai diangkat menjadi raja, dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Dia tidak pernah lupa, bahkan setiap malam dia selalu memuji Tuhan. Setiap hari, setiap waktu dia memuji Tuhan. Ya, makanya kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus suka memuji Tuhan. Jangan biarkan kita buang waktu percuma, ya. Kita gunakan waktu kita hanya untuk main games. Ya, coba berapa lama satu hari satu malam itu kita diberi waktu oleh Tuhan? 24 jam. Nah, kamu pakai untuk Tuhan berapa lama? Ya, banyaknya kalian pasti main kemana, main game. Kalau sudah main games, ya, ada anak yang main games terus sampai lupa makan, lupa mandi, lupa segala, ya, sampai berhari-hari kuat. Tapi kalau untuk Tuhan berapa lama kamu berikan waktumu untuk Tuhan, untuk memuji Tuhan? Tuhan rindu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, ada banyak orang dikasih waktu, waktunya kurang, 24 jam kurang untuk main. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Ayo kita mau belajar memuji Tuhan. Dari kita anak-anak, kita belajar, ya, kita suka memuji Tuhan. Memuji Tuhan menjadi gaya hidup kita, kebiasaan kita, sehingga kita tetap setia kepada Tuhan, memuji Tuhan sampai kita dewasa, sampai kita tua, sampai kita beranak cucu. Itu kita tetap memuji Tuhan karena kita memiliki jiwa yang memuji Tuhan, ya. Ya, jangan biarkan kamu buang waktu percuma, tapi ayo gunakan waktu kita untuk memuji Tuhan. Hari ini ayo siapkan hati kita. Kita mau belajar menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ya. Jangan biarkan kita buang waktu percuma hari ini, tapi kita mau bertemu dengan Tuhan hari ini. Kita mau bertemu dengan Tuhan Sang Raja kita, menguasai hidup kita. Sehingga tadi seperti anak ini, dia menjadi raja pun, dia tetap
memuji Tuhan, tidak melupakan Tuhan, tidak lupa dari mana Tuhan mengangkat dia. Ayo, sekarang siapa yang tahu siapa raja yang suka memuji Tuhan ini? Ayo, siapa? Betul, pinter ya kalian ya. Raja Daud. Lihat Raja Daud ini, kalau kalian baca itu luar biasa. Raja Daud ini manusia biasa, juga pernah memiliki kesalahan. Tetapi di akhir hidupnya, kemuliaan Tuhan. Dia meninggal dalam memiliki kemuliaan Tuhan. Itu luar biasa. Ya, dia selalu disertai Tuhan, dia selalu melibatkan Tuhan karena jiwanya melekat dengan Tuhan. Hatinya terpaut kepada Tuhan dan Tuhan juga senang dengan hatinya Daud. Ya, ayo semua berdiri. Kita mau praktekkan, kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Bahwa kalian ini anak-anak yang mau memuji Tuhan. Anak-anak yang tidak pernah melupakan Tuhan. Tetapi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Yang mau benar-benar menyembah Tuhan. Ayo kita sediakan waktu kita memuji Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Tuhan kita Yesus, dia sangat baik. Semua berdiri, siapkan hati kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik.
bagimu Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagimu Tuhan. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan Tuhan. Engkau melihat kami semua anak-anak-Mu Tuhan, belajar memuji menyembah Tuhan. Biar terus Tuhan Engkau yang menguasai hidup kami, agar kami memiliki kesukaan untuk memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Itu sebabnya mari kuasai hati pikiran kami Tuhan, anak-anak-Mu semua Tuhan, agar kami benar-benar oh Tuhan tulus memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, sehingga Engkau disenangkan lewat setiap pujian kami, penyembahan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar seperti Raja Daud yang suka memuji Tuhan. Dia tidak sombong sekalipun dia menjadi raja, tetapi dia tetap suka memuji Tuhan. Biar hati memuji Tuhan itu juga kami miliki Tuhan, untuk kami senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kami semua dimanapun kami berada juga. Oh Tuhan, boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih-Mu hari ini, untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, dan untuk ibadah kami. Oh Tuhan, hari ini kami percaya Engkau beserta dengan kami semua. Penjagaan-Mu, perlindungan-Mu atas kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sampai di sini ibadah kita, dan kita akan ketemu lagi dengan mami-mami yang lain dan papi-papi yang lain dalam ibadah online anak komunitas Yedija. Sampai berjumpa lagi.